Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur ada di hari ini. Kita akan memulai dengan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini kami boleh ada sebagaimana ada. Bukan hebat kuat kami, tapi karena anugerah-Mu. Dan terima kasih kami mau melandasi hari ini lagi dengan firman-Mu. Mohon hikmat dan pengertian dari Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Ulangan pasal 1 ayat 42. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah kepada mereka, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang, sebab aku tidak ada di tengah-tengahmu, nanti kamu terpukul kalah oleh musuhmu. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita adalah, aku tidak ada di tengah-tengahmu. Dalam firman Tuhan tadi disampaikan jelas bahwa Tuhan tidak menghendaki mereka berperang. Karena Tuhan katakan, aku tidak ada di tengah-tengah kamu. Tidak bisa dibayangkan bagaimana hidup kita tanpa ada Tuhan di tengah-tengah kita. Tetapi inilah yang terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan. Dan ironisnya Tuhan sendiri yang berkata-kata. Nah, bagaimana dan apa penyebabnya? Mengapa Tuhan tidak ada? Setidaknya ada dua hal. Yang pertama, bahwa Tuhan tidak ada di tengah-tengah umatnya. Oleh karena umatnya hidup dalam kemunafikan. Dalam ayat 41 di sana mereka berkata bahwa mereka telah berdosa kepada Tuhan. Tetapi di ayat 43a mereka malah menentang Tuhan. Mereka memang tahu bahwa mereka telah berdosa. Tetapi mereka tidak melakukannya dengan penuh penyesalan. Dengan hancur hatinya dan berbalik dari dosanya untuk segera bertobat. Ya, itu yang sungguh-sungguh dikecam dan dimurkai Tuhan. Kita tahu bahwa jika kita berkata kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan umat Tuhan. Mereka penuh dengan kemunafikan. Dan yang tambah Tuhan tidak hadir di tengah-tengah mereka adalah karena mereka baru saja mendengarkan peringatan penghukuman dari Tuhan di ayat 34 sampai 40. Tetapi yang terjadi seperti istilah tobat, kumat. Ya, ini yang terjadi. Nah, saya percaya juga kalau itu terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan keluarga kita, gereja, dan dalam organisasi dengan kemunafikan, pastilah kita tidak akan mau hidup bersama kalau kita saja tidak kerasan, tidak betah, tidak nyaman dengan kehidupan yang penuh kemunafikan, apalagi Tuhan. Yang kedua, Tuhan tidak ada di tengah-tengah umatnya karena umatnya sudah merasa lebih pandai, lebih bisa dari Tuhan. Perhatikan bahwa Tuhan sudah memperingatkan mereka. Dikatakan di ayat 42, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang. Sebab aku tidak ada di tengah-tengahmu, nanti kamu terpukul kalah oleh musuhmu. Tetapi untuk perintah dan peringatan Tuhan itu pun mereka abaikan. Karena mereka sangat percaya diri akan tiga hal. Yang pertama, mereka merasa punya senjata perang. Mereka katakan, dan setiap mereka menyandang senjata perangnya. Ya, ini yang dikatakan di dalam firman Tuhan tadi. Ya, memang dalam berperang yang dibutuhkan adalah senjata perang atau perlengkapan perang. Tetapi ketahuilah bahwa itu bukan satu-satunya yang menentukan. Masih ada yang lain. Seperti skill, strategi, dan terlebih apakah ada kehadiran Tuhan dalam peperangan kita atau tidak. Karena Tuhanlah penentu kemenangan kita. Jadi inilah yang harus kita sadari dan kita pahami dalam hidup ini. Yang kedua, mereka menganggap mudah dan enteng. Alkitab berkata, sebab kamu menganggap mudah untuk berjalan maju ke arah pegunungan. Ayat 41c. Ya, kepercayaan diri sangat kita perlukan. Tetapi kalau sudah berlebihan atau over confidence, itulah yang tidak benar. Apalagi itu dibuat dalam ketidaktaatan dan tidak hormat kita kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, Tuhan tidak hadir di tengah-tengah mereka karena mereka merasa paling berani dan paling mampu dalam hidup ini. Firman Allah berkata, kamu menentang titah Tuhan. Kamu berlaku terlalu berani
dan maju ke arah pegunungan. Ayat 43b. Ya, kita tahu Yeremia 17 ayat 7 dan 8 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan akibat dari semua apa yang mereka lakukan kepada Tuhan, mereka akhirnya yang pertama, terpukul kalah. Kalah total, ayat 44. Yang kedua, ketika mereka mau datang memohon belas kasihan Tuhan, Tuhan tidak peduli lagi kepada mereka. Tuhan tidak mendengarkan lagi tangisan mereka dan tidak memberi telinga kepada suara permohonan mereka. Ayat 45. Dan hukumannya adalah mereka tinggal berlama-lama dalam penjajahan di Kades. Ayat 46. Kesimpulannya saudara, mari jadilah orang yang tetap setia. Orang yang taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Walau mungkin engkau mungkin punya kemampuan, mungkin punya fasilitas, punya kepintaran, punya pengalaman, punya sarana. Tetapi marilah tetap kita sadar bahwa itu pun adalah berasal dari Tuhan. Dan mari kita rendah hati. Dan mari kita tetap andalkan Tuhan. Maka Tuhan yang berkata, aku tidak ada di tengah-tengah kamu, akan sebaliknya berkata, aku beserta kamu. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur di hari ini kami boleh diberkati lagi dengan firman-Mu, mengingatkan bahwa Tuhan, Engkau ada dan hadir. Tetapi kehadiran-Mu Tuhan sesungguhnya melihat setiap kami yang betul-betul mau mengandalkan-Mu, mau percaya dan mau hidup bergantung kepada-Mu. Tolonglah kami yang lemah ini, agar kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.